Halo sahabat Nova, saya Dr. Febrian Nicholas. Uh, Biasanya saya dipanggil Dr. Niko. Saya spesialis obstetri dan ginekologi dari Klinik Bocah Indonesia. Saya sudah terjun di bidang infertilitas dan bayi tabung sejak tahun 2017. Stunting ya sebenarnya adalah pasti karena stunting itu 20% ternyata terjadi sejak dalam kehamilan. Jadi 20% dari kasus seluruh stunting itu ternyata terjadi sejak dalam kehamilan. Jadi nutrisi dalam kehamilan juga harus dijaga. Jadi yang paling penting sebenarnya adalah gizi seimbang. Kalau dulu kan 4 sehat 5 sempurna ya, sahabat Nova semua ya, Acik ya. Terus kalau sekarang itu gizi seimbang dengan pemberian suplemen. Nah ini yang selalu jadi pertanyaan, apakah suplemen itu perlu nggak sih dok dalam kehamilan gitu ya? Susu perlu nggak sih dok dalam kehamilan kadang-kadang gitu ya? Nah sebenarnya di dalam kehamilan itu ada 2 nutrisi yang harus kita penuhi. Yang pertama makronutrien, yang kedua adalah mikronutrien. Makronutrien itu karbohidrat, lemak, dan protein. Ya, sementara mikronutrien ini multivitamin, mineral, ya, kemudian sisanya adalah cairan dan serat yang cukup, gitu. Nah, kalau karbohidrat, lemak, protein, yang bagaimana yang seimbang sebenarnya? Nah, dulu itu ada pedoman, ada pedoman untuk menilai kebutuhan, jadi 954 gitu ya. Tapi saya kurang tahu sekarang. Gizi kan juga berkembang ya, karena kita juga sekarang sudah sangat berkembang, dokter spesialis gizi klinik juga ada. Jadi itu sebenarnya sangat bermanfaat sih kalau misalnya teman-teman semua bisa berkonsultasi mengenai gizi selama hamil dengan dokter spesialis gizi klinik, karena nanti dia akan hitungkan semua gitu. Nah, untuk suplemen apa saja yang diperlukan? Itu apa saja yang diperlukan? Kalau sebenarnya kita sudah yakin bisa memenuhi kebutuhan mikronutrien atau suplemen ini dalam sehari, mungkin nggak perlu suplemen. Susu juga nggak perlu gitu ya. Tapi makanan kita kan bervariasi ya. Kadang hari ini kurang ini, kurang itu, kurang ini gitu ya. Nah, jadi untuk memastikan kebutuhan suplemen yang dibutuhkan ibu hamil per harinya, maka kita berikan suplemen. Nah, suplemen apa aja? Contohnya nih, pada trimester pertama lebih difokuskan pada pemberian asam folat. Bahkan asam folat ini bisa diberikan sejak 3 bulan sebelum merencanakan kehamilan. Gitu. Bahkan sebelum hamil gitu ya dok? Sejak sebelum hamil bahkan. Nah, asam folat ini butuhnya berapa mikrogram sih dok? Gitu kan. Banyak tuh yang dijual di pasar, ada yang 400 mikrogram, ada yang 1000 mikrogram. Sebenarnya 400 sampai 1000 mikrogram sudah cukup. Kecuali ada riwayat misalnya di kehamilan lalu ada kelainan tabung saraf, kelainan tempurung kepala gitu ya, atau keguguran berulang yang bukan disebabkan karena infeksi dan lain sebagainya. Jadi bisa saja asam folat bisa dinaikkan sampai, kalau di luar negeri bisa dinaikkan sampai 5 mg atau 5000 mikrogram gitu, jika memang perlu. Tapi minum asam folat 2000 mikrogram aja udah mual biasanya. Iya, jadi antara 400 sampai 1000 mikrogram sudah cukup per harinya kalau memang tidak ada risiko tersebut. Terus kalsium juga butuh untuk perkembangan tulang bayi, untuk menjaga tulang ibunya supaya nggak keropos ya. Jadi kebutuhan kalsium itu berapa sih per harinya untuk ibu hamil? Itu sebenarnya sekitar 1000 sampai 2000 miligram per hari. Gitu. Nah, seringkali di kita kadang-kadang kurang dikasihnya gitu. Jadi dilihat di suplemen ibu hamil cuma 300, ya udah dikasihnya itu aja gitu. Padahal sebenarnya butuh lebih. Nah, jadi makanya harus dikonsultasikan sama dokter kandungannya. Kurang nggak gitu dari multivitamin yang sudah ada. Kemudian vitamin D. Vitamin D ini banyak sekali penelitian sekarang yang ternyata membuktikan bahwa vitamin D sangat diperlukan. Yang minimal itu sekitar 15 mg per hari, atau untuk maintenance 1000 sampai 2000 unit per hari. Nah, pada dasarnya, pada umumnya orang Indonesia itu kekurangan vitamin D karena sekarang udah nggak ada yang mau jemur-jemuran di luar gitu ya. Jadi rata-rata kalau dicek vitamin D-nya di bawah 30 semua. Nah, itu sebenarnya kita bisa kasih dosis awal sampai 4000 unit sebenarnya per hari. Gitu. Untuk mengembalikan dulu vitamin D, setelah itu setelah kadarnya cukup, kita turunkan dosisnya 1000 sampai 2000 unit.
Kemudian jangan lupa juga zat besi. Zat besi itu sangat dibutuhkan. Sebenarnya kita cuma butuh 9 sampai 18 mg per hari zat besi. Nah, itu juga adanya di suplemen gitu ya. Nah, kemudian cara kita juga harus screening rutin periksa kehamilan secara rutin. Kenapa? Untuk mencegah adanya anemia dalam kehamilan, mencegah kemungkinan bayi lahir prematur, mencegah kemungkinan bayi berat lahir normal. Itu juga penting. Ya, jadi bukan cuman gizi, tapi pemeriksaan rutin juga perlu. Nah, terus tadi yang makronutrien nih, yang paling penting di antara ketiga karbohidrat, lemak, protein, sebenarnya protein. Protein yang harus dipenuhi itu sekitar 60-30 gram per hari. 60-90 gram per hari gitu. Nah, itu dari segi nutrisi dan pemeriksaan rutin. Nah, dari yang lain nih, yang lain misalnya kayak infeksi juga harus diperhatikan. Nah, contohnya pada infeksi TORCH, TB paru itu bisa menyebabkan malnutrisi tidak hanya pada ibunya, tapi pertumbuhan janin terlambat pada bayinya juga. Gitu sih. Ya, terus cacingan paling sering ya di Indonesia ya, cacingan ya. Jadi itu juga harus jadi concern karena ternyata banyak ibu hamil yang juga cacingan. Akhirnya malnutrisi, bayinya juga ikut malnutrisi gitu. Jadi itu juga harus jadi concern. Apakah stunting bisa dicegah saat baby masih dalam kandungan? Dan jika moms terlalu banyak nolak makanan, bagaimana nih dok? Karena ternyata nutrisi kan butuh banget nih tadi udah dokter jelasin. Tapi kalau nolak makanan itu gimana ya dok? Ya itu tadi aku bilang sebenarnya tadi bisa dicegah dalam saat baby masih dalam kandungan atau enggak. Jadi kita bahas sebenarnya banyak ya, dari mulai gizi seimbang, suplemen, hindari infeksi, jangan rokok, jangan alkohol, istirahat cukup, olahraga, rutin periksa kehamilan gitu ya, cegah anemia dan lain sebagainya yang tadi kita sudah sebutkan. Nah, kalau terlalu banyak nolak makanan, sebenarnya juga harus dilihat kebutuhan gizi seimbang sehari itu udah terpenuhi belum? Ada dagingnya, dari sumber-sumber proteinnya, ada karbohidrat gitu ya, ada lemak, tapi lemaknya bukan lemak yang jenuh ya, lemak yang tidak jenuh gitu ya. Ada apa enggak gitu, termasuk omega 3 ya, omega 3 pada HA, kemudian ada juga enggak multivitaminnya yang diminum, suplemennya gitu ya, terus cukup serat enggak makanannya, cukup cairan atau enggak, ini penting juga nih, 2-3 liter per hari itu penting, karena cairan yang cukup juga mendukung aliran darah yang ke janin yang baik, cairan ketuban yang juga volumenya cukup gitu ya. Nah ini kalau terlalu banyak nolak makanan, dilihat yang paling penting itu adalah total nutrisi dan kalori per 24 jam. Jadi bukan per kali makan. Ya, jadi kalau misalnya per 24 jam itu terpenuhi, ya nggak ada masalah gitu ya. Makanya lebih disarankan terutama pada ibu-ibu yang trimester pertama, yang lebih mual muntah biasanya di trimester pertama, itu makan sedikit tapi sering. Fungsinya buat apa? Fungsinya supaya bisa memenuhi kebutuhan per 24 jam. Jadi ingat ya, yang dibutuhkan adalah total nutrisi dan kalori per 24 jam. Jadi jangan stres kalau nggak bisa makan banyak. Nggak perlu stres, makan sedikit tapi sering sehingga jumlahnya sama per 24 jam. Gitu. Kalau bisa sih ya jangan terlalu banyak pilih-pilih makanan. Yang penting ada semua nih. Ada ikannya, ada dagingnya, telur juga boleh ya, kalau sayur, buah gitu ya, karbohidratnya dari nasi juga boleh. Nasi itu juga nggak cuman karbohidrat aja, dia sebenarnya ada vitamin lain di dalamnya, nggak cuma vitamin B juga ada di nasi dan lain sebagainya.